Sebuah kejadian membuat heboh warga Dusun 2 Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Pasalnya pemirsa, ada warga mendapat kiriman peti mati bertuliskan nama-nama orang yang masih hidup dari orang yang tak dikenal. Seorang warga desa Paropo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara histeris. Tidak terima karena dikirimi 3 peti mati oleh orang tidak dikenal, lengkap dengan nisan nama-nama anggota keluarganya. Wanita ini marah karena nama-nama yang tertulis ternyata masih hidup dan sehat walafiat. Akibat kasus ini, keluarga pun melapor ke Mapolres Dairi. Selain menyinggung perasaan keluarga, kasus ini belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah hukum Dairi. Kasus ini pun langsung ditangani polisi karena dianggap sebagai kasus pengancaman dan tindakan tidak menyenangkan. Sampai saat ini masih kita cari tahu identitasnya siapa. Kemudian modusnya adalah mengirimkan peti mati yang bertuliskan nama daripada orang yang menerima atau korban. Kemudian saat ini kita sudah melakukan cross check siapa pengirimnya. Kemudian karena tidak ada identitas sama sekali, hanya meninggalkan nomor telepon. Jadi sekarang kita sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan. Kita berkoordinasi komunikasi dengan Telkomsel terkait dengan nomor telepon tersebut. Keluarga menduga peristiwa yang membuat heboh warga desa ini diduga ada kaitannya dengan pilkades yang belum lama digelar di desa mereka. Pura-pura menawarkan pemasangan stiker imbauan dari pamong desa, seorang pria mencuri ponsel milik korban. Pelaku mengambil ponsel yang tergeletak di meja saat korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang. Pencurinya tuh, tangkap. Ini HP gua, 2. Seorang pria yang ada di rumah makan kawasan Raja Basa, Bandar Lampung ditangkap aparat kepolisian sektor Tanjung Senang. Pria bernama Iqbal, 26 tahun, asal Kota Bumi, Lampung Utara, mencuri sebuah ponsel di dalam rumah korban di kawasan Punggur, Lampung Tengah. Keberadaan pelaku terdeteksi dari akun smartphone yang terpasang di ponsel milik korban. Aksi pelaku berpura-pura menawarkan pemasangan stiker imbauan dari pamong desa setempat. Tanpa curiga, korban kemudian masuk ke dalam rumah mengambil uang untuk membayar jasa pemasangan stiker. Saat korban lengah, pelaku mengambil ponsel korban yang ada di meja. Tak putus asa, korban mendeteksi keberadaan ponsel miliknya dan pelaku yang berada di kawasan Raja Basa, Bandar Lampung. Bantuan polisi sini? Iya, kemudian saya meminta bantuan polisi Polsek Tanjung Senang. Itu ketangkapnya di mana? Ketangkapnya di warung makan Raja Basa Terminal. Jualan semacam selebaran keamanan desa gitu yang lapor 1 kali 24 jam. Stiker ya, model stiker? Iya, model stiker yang ditempel di pintu jendela gitu. Ada minta tolong ya, ada minta tolong, teriak-teriak ada maling. Kemudian kita bantu karena lihat empati, kasihan lihat dari si korban tadi terkait masalah handphonenya dicuri dan dia mengetahui pelakunya. Lalu kita amankan. Untuk penanganan kasus pencurian ini, Polsek Tanjung Senang berkoordinasi dengan petugas Satreskrim Polres Lampung Tengah dan menyerahkan pelaku berikut barang bukti berupa ponsel yang dicuri. Sementara korban diminta untuk membuat laporan ke Polres Lampung Tengah sesuai dengan lokasi kejadian perkara. Sementara itu pemirsa, seorang ibu yang menggendong anak mencuri uang di sebuah toko beras di Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Tidak butuh waktu lama, pelaku berhasil mencuri uang 1 juta lebih yang tersimpan di dalam kantong plastik. Seorang ibu di Bekasi, Jawa Barat tertangkap kamera CCTV saat mencuri uang di sebuah toko beras. Aksinya terbilang nekat karena pada saat itu ada seorang pegawai yang sedang tidur di toko. Dari aksi ini, pelaku yang menggendong bayinya berhasil membawa kabur uang senilai 1 juta lebih yang disimpan di dalam sebuah kantong kresek hitam. Menurut pemilik toko beras, uang yang diambil pencuri merupakan uang kembalian yang disimpan di dalam kantong kresek. Tak lama berselang, berdasarkan laporan korban dan hasil rekaman CCTV, pelaku akhirnya diamankan kepolisian Polsek Bantar Gebang, Kota Bekasi. Pelaku mengaku terdesak ekonomi hingga nekat mencuri uang. Itu sudah ketangkap dibawa ke Polsek tuh.
Itu pas di sana udah langsung ada perjanjian, itu kan karena merasa kasihan gitu ya. Iya. Itu nggak diproses. Oh, nggak diproses. Iya, nggak diproses. Malah itu uang yang dicuri saya biarkan aja gitu. Oh, abang serahkan ke yang ngambil itu? Iya, serahkan yang ngambil. Malah dikasih lagi gitu, dikasih uang lagi itu iya. kan. Karena merasa iba, karena katanya kan buat menyusui. Dan kita juga kasihan ngasih sini balita dia. Melihat kondisi pelaku, akhirnya pemilik toko beras yang menjadi korban pencurian tidak melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Pelaku pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan sepakat berdamai dengan korban. Sedangkan uang sebesar 1 juta lebih yang dicuri pelaku diserahkan kepada korban. Demi membeli susu anak yang masih balita, seorang ibu muda mencuri di rumah kosong di sejumlah lokasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku mencuri saat suaminya yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga, kini mendekam di balik jeruji besi karena kasus narkoba. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Arlisa Hadi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wanita berinisial AA ini tak bisa lagi jelajah ke sejumlah perumahan di Makassar. Ibu muda berusia 20 tahun ini biasanya menyusuri perumahan mencari rumah kosong yang ditinggal penghuninya. AA naik sepeda motor mencari rumah kosong yang dijadikan target untuk beraksi. AA mencuri barang di dalam rumah kosong tersebut. Ibu muda ini mengaku mencuri untuk membeli susu dan kebutuhan anaknya berusia 3 tahun. Suami AA yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga, kini dibui karena tersandung kasus narkoba. Kalau ada orangnya langsung masuk, Pak. Oh, kalau tidak ada orangnya, itu rumah kalau langsung masuk? Ya. Kau masuk di kamarnya, di mana? Dalam kamar. Dalam kamar, ambil barang-barangnya orang? Iya. Setelah kau melakukan, kau kemana? Langsung pergi beli popok, Pak. Sama susu. Dia jalan naik motor, begitu lihat rumah kosong terbuka, dia memantau, begitu tidak ada penghuninya ataupun orang yang tinggal, maka dia masuk dengan cara bernamu, begitu kosong dan dia mengambil barang yang ada, terutama HP. Kalau di wilayah Polres Bengkaraya, dia berdasarkan laporan polisi yang kita terima sudah 2 kali, tapi hasil pengembangan dia juga melakukan di wilayah Polsek Panakukang. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan hukuman penjara 5 tahun.